وعلى سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أولا غسل الميت. أحكام غسل الميت ثلاثة واجب وجائز وحرام. جائز في حق فالواجب في حق المسلم غير شهيد معركة الكفار وغير سقط الذي لم يحضر فيه مبدأ خلق آدميين. Awalan yang pertama kali langkah tata cara mandi mayat yang pertama. Ini awalan ghuslul mayyiti, yaitu mandi orang mati. Fardu kifayah yang pertama itu setelah seseorang meninggal dunia, maka yang menjadi kewajiban pertama adalah ghuslul mayyiti, memandikan orang mati. Sebelum kita membicarakan hukum tentang mandi orang mati, saya itu berpikir begini. Apakah bapak-bapak sama pikiran dengan saya atau berbeda? Tidak semua orang mau belajar tentang mandi mayat. Jangankan mandi mayat, dekat mayat pun tak mau. Pertanyaan saya adalah, kita semua punya orang tua. Yang namanya orang tua pasti akan ketemu Israel, kan begitu? Kita tanya diri kita, berapa kali ayah pernah memandikan kita selama kita hidup? Tak terhitung ya Pak Dia? Tak terhitung. Tapi kenapa seorang anak mandi ayah terakhir kali tak bisa? Cari orang lain yang memandikan orang tuanya. Padahal itu kesempatan ia untuk berbakti kepada orang tuanya. Tak mau belajar tentang mandi mayat. Bukan berarti belajar mandi mayat itu dia harus tukang mandi mayat. Tidak. Minimal dia mampu memandikan jenazah orang tuanya. Masa ayah memandikan kita bolak-balik berapa kali tak terhitung. Ketika orang tua mandi terakhir kali, bingung cari orang tukang mandi. Sebenarnya yang memandikan itu yang paling bagus adalah anaknya, ahli warisnya. Sama dengan mensolatkan. Maka dari itu kan yang paling afdal itu adalah anaknya. Yang memandikan anaknya, yang menjadi imam anaknya, yang mengkafani semua anaknya. Tapi kenapa tidak semua orang? Nah ini. Jadi kita belajar mandi mayat ini bukan berarti harus memandikan mayat, tidak. Tetapi bagaimana kita mampu memandikan jenazah orang tua kita. Itu minimalnya. Memang tukang mandi mayat itu tak sedap Pak. Tak sedap. Bermacam bentuk mayat yang dihadapi kan begitu. Tapi bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita belajar itu bagaimana kita mampu memandikan jenazah orang tua kita tanpa meminta kepada orang lain, itu aja. Kalau seandainya kita punya kewajiban tanggung jawab di sebuah komplek, berarti itu kewajiban kita. Nah, tapi bukan itu tujuan awalnya, adalah bagaimana kita bisa memandikan jenazah orang tua kita itu. Ahkamu ghuslil mayyiti salasatun. Hukum mandi mayit itu 3. Pertama, wajibun, wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang wajib tadi? Fi haqqil muslimi ghairi syahidi ma'rakatil kuffar. Yaitu
haknya seorang muslim bukan meninggal ketika syahid dalam pertempuran, tidak. Kalau dalam peperangan tak boleh dimandikan, kan begitu. Tapi selain itu dimandikan. Wa ghairi siqatil ladzi lam yadfihi mabda'u khalqi adamiyyin. Dan selain keguguran yang belum tampak bentuk manusianya. Artinya wajib dimandikan apabila keguguran tadi sudah tampak bentuk manusianya. Bentuk, walaupun dia tak hidup tapi sudah berbentuk, punya tangan, punya kepala, punya kaki, sudah berbentuk manusia. Ini hukum mandi ya, bukan hukum sholatnya ya. Kalau hukum sholatnya kemarin sudah kan. Yang mana yang wajib disolati, yang dikafani, yang dimandikan begitu. Kemarin sudah. Yang kedua jaizun, boleh dimandikan, boleh tidak. Boleh dimandikan, boleh tidak. Yang pertama tadi kan wajib dimandikan. Yang kedua boleh dimandikan, boleh tidak. Siapa dia? Lil kafiri, orang yang tak beriman. Misalkan anaknya beriman kepada masuk Islam, orang tuanya tidak. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya mau memandikan gak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi sholatnya tidak boleh. Sholatnya tidak boleh. Jadi boleh-boleh saja, ini namanya jaiz, boleh. Orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika ia meninggal dimandiin sama anaknya, boleh. Dikafani, boleh. Tapi disolatkan tidak sah. Ini, boleh ini. Karena kan di Batam tuh ada yang satu rumah berbeda-beda agama, kan begitu. Karena saya pernah dapat pertanyaan seperti itu. Yang ketiga haramun, haram dimandikan, berdosa memandikan mayit ini. Kenapa? Sebab li syahidil ma'rakati, karena syahid dalam peperangan. Kalau orang meninggal dalam peperangan, maka haram hukum memandikan jenazahnya. Jangan dimandikan. Salat dan dikuburkan gitu. Jangan dimandikan. Kenapa? Sebab karena darah yang berlumuran di badan itu saksi di hadapan Allah nanti. Saksi. Kemudian ini hukum mandi mayit ada 3. Wajib, boleh, haram. Gitu. Aqalul ghusli al-wajib fihi ta'mimul badan bil ma'. Paling sedikitnya mandi jenazah itu, paling sedikitnya yang wajib, ta'mimul badan bil ma', meratakan badan dengan air. Itu wajibnya. Mau kanan, mau kiri, mau kaki, mau kepala, mau perut, terserah duluan mana. Yang penting sampai air ke seluruh badan, itu wajibnya. Kalau beraturan dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu nanti sunnahnya. Jadi wajibnya itu menyampaikan air ke seluruh anggota. Seperti orang mandi junub gitulah. Harus basah semua. Karena mandi mayat ini mandi segala mandi, Pak. Orang berhadas besar hilang dengan mandi mayat, kan gitu. Dia mandi jenazah. Orang melahirkan wajib mandi, wajib. Orang melahirkan wajib mandi. Meninggal dia cukup dengan mandi jenazah, hilanglah kewajiban mandi melahirkan tersebut, mandi wiladah itu. Jadi paling sedikitnya meratakan badan ke seluruh tubuh dengan air, itu wajibnya. Bawa ke sungai, dibawa ke sungai digosokin, gak ada masalah. Yang penting merata gitu, sampai merata. Itu wajibnya. Cuman kan nanti sopan tak sopan kan begitu. Akhlak tak punya akhlak itu. Kembali ke sana nanti. Tapi secara hukum awalnya yang penting air sampai ke seluruh tubuh, itu wajibnya. Akmalul ghusli lahu khutuwatun. Paling sempurnanya mandi ada mempunyai beberapa langkah, beberapa cara. Ini mandi mayat.
Ini kita sekali pintas saja, tapi kalau pengen mendalami ada buku kitabnya tersendiri. Kalau yang pengen mendalami tentang mandi mayat. Ini kita hanya sekedar dasarnya saja, mengertilah sedikit-sedikit, jangan buta lalu kan begitu. Yang pertama paling sempurna cara mandi mayat itu yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal. Diletakkan jenazah itu di tempat mandi. Wa yakunu ala lauhin fihi thuqubun li'alla ya'uda ilaihi rasyash. Diletakkan mayat tadi di atas tempat mandi yang terbuatkan dari papan. Artinya tempat mandi yang ada lubangnya. Yang ada lubangnya. Nah, kenapa? Sebab li'alla ya'uda ilaihi rasyash, supaya tidak kepercikan air yang telah dipakai. Air yang dipakai itu supaya tak kembali lagi percikannya itu. Nah, ini. Seperti keran apa? Tempat mandi itulah. Nah, tempat mandi itu. Jadi memakai tempat mandi itu supaya percikan-percikan air itu tidak kembali ke jenazah itu. Kemudian wa yakunu fi thawbin raqiq, ditutup ya dengan kain yang tipis. Kain yang tipis, jangan tebal Pak, susah gosoknya nanti, takut air tak sampai. Nah, basahan mayat itu, nah itu kalau kita basahannya itu, kain basahan itu yang tipis gitu. Tapi aneh Pak ya, ini aneh sini. Ini dibahas di sini. Kalau umumnya kita ini kalau mandi mayat itu rata-rata sewek yang baru. Sewek itu apa? Kain panjang ya. Kain panjang yang baru. Padahal di sini dibilangnya sunnahnya itu yang bekas saja. Yang baru itu buat yang hidup gitu. Buat yang hidup. Pengalaman saya juga, kalau kain panjang itu baru Pak, air susah nembusnya. Kita nyiram itu, sekali dua kali air itu kayak daun keladi kan begitu. Mencar dia. Enggak langsung meresap. Tapi sahibul musibah gengsi Pak. Masa mandi mayat dengan kain yang pernah dipakai, baru semua. Capnya pun belum dilepas lagi kan begitu. Nah, jadi sunnahnya itu kalau untuk mandi mayat itu kain yang sudah dipakai biar dia sudah lembut, kemudian mudah meresap air gitu kan. Kalau yang baru 2-3 kali siram belum meresap lagi. Mustalqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihtil qiblah. Telentang Pak. Kayak orang telentang lah gitu. Kakinya mengarah ke kiblat gitu. Ibaratnya kalau dia bangun langsung menghadap kiblat gitu loh. Nah, itu sunnahnya. Membelakangi kiblat pun tak apa-apa mandi mayat. Berarti melanggar yang sunnah kan begitu. Wa yakunul ghuslu fi khalwatin wa tahta saqafin. Memandikan mayat itu di tempat yang sepi Pak. Bukan tempat ramai. Ini tak. Mandi mayat orang 6, orang 7 di tempat itu. Cukup 4 orang, 3 orang. Yang 1 mandikan, yang 2 bantu. Cukup 3 orang, 4 orang. Ini tak. Semua orang mau masuk nengok. Nah. Jadi memandikan mayat itu di tempat yang sunyi. Jangan tempat yang orang ramai. Wa tahta saqafin, dan di bawah atap. Maka itu kalau orang Kalimantan, orang Banjar ya, kalau dia meninggal itu dikasih kain sewek atasnya ya kayak atap gitu. Itu memang ada dalilnya dalam kitab fikih. Apa manfaatnya saya belum ketemu lagi. Apa faedahnya kok dikasih atap itu? Belum ketemu lagi saya apa faedahnya. Nah, dikasih pelapon Pak. Kasih pelapon ibarat rumah itu dikasih atap itu. Nah, intinya jangan tempat yang ramai. Karena saya pernah melihat orang jenazah sampai orang 7 dalam tempat itu. Tak perlu banyak-banyak, bising nanti.
Banyak yang komentar, begitulah, beginilah kan begitu. Nah, cukup satu yang mandikan, dua yang bantu, tiga lah yang bantu, itu cukup 4 orang sudah. Yang lebih baik adalah ahli warisnya sendiri. Wa yughatta wajhu min awwali ma yad'uhu 'alal mughtasal. Ditutup wajah mayit tadi dari awal diletakkan di tempat mandi. Ditutup mukanya Pak, jangan dibuka, ditutup. Sampai selesai mandi, ditutup gitu. Jadi bukan membuka kepalanya, sunnah itu ditutup gitu. Nah, ditutup. Karena jujur saja saya melihat orang mati itu Pak, tak semua mulutnya tuh nutup gini. Kebanyakan buka. Kebanyakan buka, tapi tak elok kan lihat seperti itu kayak gitu. Jadi disunnahkan untuk ditutup gitu. Kemudian yaj'alul ghasil ala yadihi yusra hirqah wa yasubu 'ala al-mayyit ma'an khalisan min rasi ila qadamaihi wa yudalliku bi yadihi yusra jami'a badani. Tukang mandi tadi memakai apa namanya? Kain yang disobek itu. Sobekan kain itu. Baunya. Nah, jadi disunahkan membakar bakhur di sini. Bakhur itu kayu yang wangi itu, kayu garu itu. Nah, sampai selesai mandi. Di Batam ada orang mandi mayit sambil bakar kayu garu, jadi fitnah Pak, ya saya yakin. Nah, itu ada pula ustadz baru katanya mandi mayit pakai bakar kayu garu. Jangankan mandi mayit, orang baca maulid Nabi saja bakar kayu garu, udah syirik tadi katanya kan begitu. Padahal tujuannya bukan api itu, tapi aroma yang wangi keluar dari kayu itu. Itu pun tak semua kayu Pak. Kayu bakar di situ, tambah tak sedap lah baunya kan gitu. Memang kayu garu gitu. Jadi dikasih wangi-wangian. Kalau kayu garu tak ada, pakai minyak wangi atau yang lainnya supaya bau dari mayit itu tidak tercium. Ini kalau mayitnya sehat. Kalau mayit yang sudah 2 hari 3 hari, yang sudah terendam air itu, apa tak bau? Yang sudah bebelatong kan begitu. Nah, jadi disuruh seperti itu. Kita jangan berpikir, oh mayitnya kan baru meninggal 2 jam 3 jam. Tidaklah, kita yang berpikir yang sudah 2 hari 3 hari. Yang sudah dikuburkan, dibongkar lagi bagaimana? Kan gitu. Nah, jadi supaya baunya itu tidak menyengat lagi. Kemudian tukang mandi tadi yunajjil ghasil al-mayyit fayaghsil qubulahu wa duburahu wa ma hawalaiha biyadihil yusra. Tukang mandi tadi ini ceritanya yang tukang mandi adalah anaknya ya Pak ya, bukan orang lain. Jadi saya perjelas. Yang tukang mandi ini anak memandikan orang tua, maka yang memandikan tadi gosok bersihkan kubul dan duburnya. Kalau orang lain yang memandikan, maka yang gosok itu ahli warisnya. Gitulah. Bukan berarti tidak sah orang lain, tapi tak elok kan gitu, tak sopan. Nah, jadi kalau untuk orang lain cukup dia mengomando saja dan menyiram saja. Sedangkan yang menggosok kita dia adalah ahli warisnya gitu loh. Kecuali anaknya yang memandikan langsung begitu loh. Jadi biar tak salah paham. Kenapa sebab? Karena tak sopan tadi. Pegang sana pegang sini kan begitu. Kecuali terpaksa tak ada orang lagi kan begitu. Wa ma hawalaiha biyadihil yusra, dengan tangan kiri Pak. Kita cebok tangan kiri. Memandikan mayit pun membersihkan kubul dan duburnya dengan tangan kiri gitu. Wa yuksiru sabal ma alaihi liyadhhaba an ainur khariji wa rihuma amkana. Diperbanyak menyiram air supaya benda-benda yang keluar tadi langsung hilang
di bawah air kan gitu. Suruh banyak-banyak menyiram air. Kalau ada aroma-aroma yang tak sedap juga hilang. Ini pernah kasus begini. Ini paling tak sedap, Pak. Pernah kejadian. Tapi yang mandikan tuh kawan. Saya kan pulang dari sekolah. Jenazah itu sudah 2 hari 2 malam di rumah sakit. Otomatis masuk dalam ruangan pendinginnya. Masuk dalam freezer. Nah, meninggal hari Senin. Dibawa pulang hari Selasa sore. Otomatis semua yang ada dalam badan itu beku kan. Kita beli ikan yang baru keluar dari freezer macam mana? Nah, ini kasusnya. Otomatis kan semua cairan yang dalam perut itu kan yang najis-najis itu beku dia. Ketika sambil mandi kena air dia tambah mencair juga. Otomatis najis yang awalnya beku karena air akhirnya dia mencair. Ini prosesnya lama mandinya. Jadi kalau bisa mayit itu kalau dia keluar dari pendingin itu cepat-cepat mandikan, cepat-cepat dikuburkan. Kenapa? Sebab karena biar yang dalam tadi itu masih membeku belum meleleh keluar. Tapi kalau sudah meleleh keluar lambat jadinya. Kayak kita beli ikan lah. Kalau kita cepat tak sampai meleleh yang beku tadi. Tapi kalau lambat dia meleleh. Kalau meleleh diulang lagi, dibersihkan lagi. Nah itu. Jadi kalau bisa mayat itu jangan sampai masuk pendingin. Ini masuk dalam pendingin itu sampai 2 hari, 3 hari. Cari ahli warisnya katanya. Sebenarnya nggak perlu cari ahli warisnya itu. Kalau itu kewajiban sudah kalau orang itu meninggal maka kewajiban semua muslim kan begitu. Ini harus ditunggu ahli warisnya lagi. Kalau tak ada tak dikubur-kuburkan kan begitu. Padahal sudah menjadi kewajiban orang Islam melaksanakan fardu kifayah gitu. Kemudian tukang mandi tadi yusilul ghasil bi hirqatin ukhra al-awsakh allati tahta azfarih wa fi udhunaihi wa anfihi wa fi wa famihi wa qadan fi ainaihi. Tukang mandi tadi itu membersihkan dengan kain sobekan tadi kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Bukan memotong kuku ya. Bukan memotong tak. Yang di bawah itu dibersihkan pakai tusuk gigi. Nah, yang ada di bawah kuku, di bawah di telinga, di hidung, upil-upil main tadi dibersihkan gitu. Maka itu kan ketika menimba itu lengkap. Ada tusuk gigi, ada ketenbat gitu. Lengkap ya. Ini sunnah Pak. Mulutnya, matanya bersihlah. Bagaimana kita memandikan orang hidup gitu loh. Bersih gitu. Setelah mandi tadi baru yuwaddi'ul ghasil al-mayit wudu'an kamilan bi sunani ma'adzkari. Tukang mandi tadi mewudukan mayit. Jadi nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Aku niat wudu mayit itu. Jadi mayit itu diwudukan. Kalau mayit sudah berwudu maka wudunya tidak akan batal lagi. Tidak akan batal. Jadi mayit itu kalau sudah diwudui wudunya tidak pernah batal lagi. Walaupun disentuh oleh yang bukan mahramnya. Di sini bahkan disunahkan kumur-kumur mayit tadi kalau memang memungkinkan. Artinya dimasukkan air ke dalam mulutnya baru dimiringkan gitu. Supaya air tadi tidak masuk ke dalam gitu. Intinya wudu mayit tadi sama dengan wudu orang hidup kalau memungkinkan. Tetapi wajib niat untuk wudu tadi. Tetapi doa setelah wudu sunnah. Tapi niat mewudukan mayit tadi hukumnya wajib. Kemudian yuwasil ghasil al-mayit bisidir.
Orang yang tukang mandi mayat tadi memandikan dengan daun bidara. Daun bidara itu ada kan sini? Daun bidara itu kan wangi Pak. Kayak sabun dia. Zaman dahulu kan gitu. Zaman sekarang nggak perlu bidara lagi. Kenapa? Sebab sudah banyak sabun. Pakai sabun gitu. Biar wangi. Masa mayat tak mandi pakai sabun kan begitu. Nah, dimandikan pakai sabun. Mulai dari kepala. Jadi mandi mayat itu setelah dicebokin tadi istinja tadi, baru kepalanya Pak. Diurus kepalanya dulu. Dikasih sampo kan gitu. Apabila ada rambut yang jatuh diambil, nanti dimasukkan di kain kafan. Nah, jadi kepalanya dulu dimandiin bersih, baru turun ke badan, ke pundak, baru ke kaki tadi itu bersih gitu. Apabila terdapat rambut atau anggota tubuh yang terlepas, maka diambil dimasukkan ke dalam kain kafan gitu. Nah, bagus kan, mulia orang meninggal itu ketika dikerjakan oleh orang yang mengetahui wajib dan sunnahnya mandi mayat itu, bukan asal mandi tidak. Ini kemudian dihiring-hiringkan. Intinya menghiringkan itu, membaringkan kan telentang awalnya. Mayat itu kan telentang begini. Kepala, kaki, kan gitu. Setelah selesai, sebelah kanan, sebelah kiri baru dihiringkan begini. Siram sebelah kanan belakang, selesai, balik lagi ke sebelah kanan, kiri, dekat pundaknya itu. Intinya seperti orang hidup mandi gitulah intinya. Kalau pembahasan mendetail itu ada kitabnya, Tajhizul Mayyit namanya. Selanjutnya setelah pakai air sabun tadi, kan pertama kan disiram pakai air biasa, baru pakai air sabun. Setelah disabuni selesai, baru dibilas dengan air bersih lagi. Nah, berarti wajibnya selesai itu. Adapun nanti ada istilah mandi 7, mandi 9, itu hanya ada mandi yang diulang-ulang Pak. Diulang. Kan mandi tadi kan udah bersih itu dianggap 1 sudah. Nanti diulang lagi kayak pertama tadi, 2 kali ngulang berarti 6. 3 kali ngulang berarti 9. Karena kan 1 kali 1 tempat tuh dihitung 1. 1 kali mandi berarti hitungannya 3 kan begitu. Ini praktek bagusnya, tapi pakai kitabnya khusus mandi mayat ini. Kemudian yang terakhir, air terakhir. Tadi kan air bersih tuh. Dianggap sudah bersih semua sudah. Air terakhir bercampur kapur barus. Kapur? Kusat pakai kapur barus? Iya. Karena mayat itu kalau sudah dimandikan terkena air mudah membusuk. Mudah berubah badannya tuh, dagingnya itu mudah berubah ya. Kasih contoh saja lah. Ikan, kalau ikan itu mati terkena air sama ikan mati tak terkena air berbeda Pak. Karena kan yang membuat segar itu kan darah itu kan panas kan begitu. Ketika orang mati darahnya sudah tak ada lagi. Maka ketika kena air dia mudah untuk membusuk kan begitu. Nah jadi dikasih kapur barus biar bau mayat tadi hilang gara-gara bau kapur barus. Memang ciri khas kapur barus itu. Cuman memasukkan kapur barus yang ditumbuk tadi, yang dihancurkan kayak tepung tadi ke air tadi jangan banyak-banyak Pak. Ini pernah cerita nih di daerah Nongsa cerita nih. Jadi ini anak pondok. Baru datang merantau ke Batam. Yang ini orang lama. Nah ceritanya. Jadi ketika ada orang meninggal tadi. Anak pondok tadi kan orang pendatang baru. Ya tengoklah orang mandi mayat kan begitu. Karena yang mandikan orang lama kan begitu ceritanya. Jadi dikomplain sama dia. Pak katanya. Itu kapur barusnya terlalu banyak katanya. Sehingga air tadi berubah. Apa kata yang orang lama yang tukang mandi? Kami udah biasa kayak gini cara mandinya gitu.
Maka tuh dipahami ketika mencampur kapur barus dengan air itu jangan sampai merubah nama air, Pak. Itulah. Berarti kan kalau ukuran banyak sedikitnya tergantung airnya. Kalau satu bak yang segini, kira-kira berapa banyaknya kapur barus sehingga orang mengatakan bukan air kapur barus itu. Tapi kalau sudah berubah namanya, itu air kapur barus, kayak air teh, Pak. Contoh, air satu ini. Kita masukkan teh 2 tetes, 3 tetes. Orang mengatakan air putih apa air teh? Air putih kan masih. Tapi kalau sudah kasih satu bungkus teh itu masukkan, berubah enggak? Berubah. Orang bilang air apa? Air teh kan? Berarti nama sudah berubah. Sama dengan kapur barus tadi, dimasukkan ke dalam air tapi jangan banyak-banyak. Jangan sampai merubah nama air tersebut gitu loh. Ini mentang-mentang kapur barus putih masukkan 0,5 kilo dalam 1 ember. Nah, ini terlalu banyak. Tapi masalahnya sah atau tidak sah nggak ada masalah lagi, Pak. Kenapa? Sebab karena yang mandi wajibnya sudah tadi gitu loh. Sudah bersih. Maka itu kan kapur barus itu ditaruh di nomor terakhir gitu. Setelah mandi udah bersih gitu. Jangan pula taruh di pertama. Ditaruh di pertama. Nanti tak dianggap nanti. Itu caranya. Semuanya cara pelaksanaan fardu kifayah itu dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan, tempat yang sunyi, jangan orang ramai. Dan auratnya jangan ada yang terbuka. Baik dia anak-anak ataupun dewasa. Baik itu ahli warisnya ataupun orang lain, maka tidak boleh. Andai kata ada mayit nanti bekas jahitan. Jahitan nih. Jangan dibuka jahitannya, biar saja. Seandainya ada luka yang tidak bisa stop darahnya, maka disumbat dengan kapas. Nah, kasusnya apabila mayit tadi punya luka seperti orang kecelakaan gitu, maka antara mandi dengan sholat dengan mengkuburkan secepatnya, jangan dilama-lamakan. Karena kondisinya tadi kalau kita lama-lamakan keluar darah lagi. Nanti kalau keluar darah, kalau kita lambatkan, maka harus diulang kembali, dibersihkan tempat itu. Karena pernah kasus, Pak, 2015. Anak sekolah, malam MTQ di Batam, malam MTQ itu. Itu kan polisi banyak menjaga kan di bandara, malam itu karena Pak SBY datang. Anak dari Batu Besar mengarah 2 orang, 8 meter, terpelanting, Pak, pecah kepalanya. Karena mayat itu saya tahu orangnya. Jadi yang tukang mandi tadi nggak tahulah pengalaman atau tak pengalaman, kita tidak paham. Saya nggak mau komentar, saya diam aja. Dari jauh saya nampak. Ketika dikuburkan berlumuran darah keluar dari kepala. Berlumuran darah dari kepalanya. Nah, kasus yang kayak gini nggak boleh lama-lama, disumbat dulu. Kalau nggak bisa disumbat, maka dilapisi dengan kapas. Mungkin ada kapas kan? Di mana kapas itu? Di kelek, di hidung, di mata, di kuping, di mana lagi? Di dubur, kubul kan begitu. Kenapa kok di kapas tadi? Andai kata ada nanti yang menetes, terlapis dengan kapas tadi. Gitu. Tapi ingat, tak boleh lama-lama. Ini kayak orang yang mau sholat salisul baul itu. Tidak boleh lama aja lah. Kayak orang istihadhah gitu lah. Jangan lama-lamanya. Jadi melambatkan menguburkan jenazah itu lihat sikon jenazahnya dulu. Tapi lebih bagus habis mandi langsung sholat langsung kuburkan. Jadi kalau mau menunda jangan dimandikan dulu. Misalkan nunggu ahli warisnya nanti asar datang, mayat meninggal pagi, biarkan saja dulu begitu. Jangan dimandiin. Nanti kira-kira mau sholat baru mandi. Itu kan tukang mandi mayat yang pengalaman, dia bertanya kepada ahli waris, kapan mau disolatkan? Dia tanya dulu, nanti sebelum zuhur.
Kalau sebelum zuhur dia dah paham. Oh berarti kalau begitu mandinya jam setengah 11 atau jam 11 gitu. Dia sudah paham. Itu orang yang berpengalaman. Tapi kalau yang tidak berpengalaman dan berpendidikan, dikabari langsung mau mandiin kan begitu. Biar enak nanti katanya sholatnya langsung diangkat saja jenazahnya kan gitu. Tapi kalau orang yang berhati-hati tidak dia. Pasti ia bertanya kapan mau disolatkan itu. Ini tentang masalah mayit gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup Pak? Baik. Mati suri. Ada orang mati istilah mati suri. Itu bisa nyata, bisa tak nyata kan gitu ya. Kenapa? Sebab kalau orang itu pernah mengalami mungkin ia percaya. Kalau orang tak pernah mengalami percaya atau tidak kan gitu ya. Nah, jadi begini. Sebenarnya mati suri itu tidak ada. Kalau mati ya mati gitu loh. Kenapa? Sebab orang mati suri kan istilah saja. Mati suri itu apa bedanya dengan orang tidur? Apa bedanya dengan orang tidur? Orang mati suri pun begitu juga. Orang tidur, tahu tak dia bau durian, mana tahu dia. Tapi setelah rohnya kembali, ya hidup kan sadar kan gitu. Sama kayak orang mati suri itu, rohnya hilang, seakan hilang udah. Seakan-akan hilang. Kalau orang meninggal ya mati, gak mungkin balik lagi kan gitu. Mungkin rohnya keluar sebentar, kayak orang tidur gitu. Tapi ada orang bercerita mati suri itu dia bermimpi begitu dan begini begitu. Tapi yang mengalami itulah yang paham. Nah pertanyaannya yang mengalami itu orangnya bisa dipercaya atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Tapi kalau sudah membuktikan bahwa itu meninggal, ya kewajiban menguburkan. Seandainya pas dikuburkan dimandiin nanti masuk liang lahat dia di dalam hidup balik, kan fikih bilang nahnu nahkum bidzawahir kan begitu. Kami menghukumi yang nampak mata saja. Dia kan mati suri nih, anggap mati suri lah. Waktu mandi masih mati, sholat masih, bawa ke kubur masih. Ternyata setelah ditimbun dengan tanah hidup di dalam gitu. Enggak berdosa lah yang hidup karena sudah jelas tadi nampak meninggal sudah dicek sudah tak ada napasnya lagi. Tapi kalau seandainya pas disolatin bangun dia hidup balik gitu loh. Atau dikafani balik hidup lagi dia. Mungkin itu Allah menunjukkan kekuasaan bahwa jangan dianggap semua orang yang tak bernapas itu sudah mati kan begitu. Bisa jadi tak bernapas, tak ada sama sekali kan begitu. Tapi kalau ibaratnya dia nampak neraka atau nampak surga, nah ini orangnya bisa terpercaya atau tidak kan begitu. Intinya hanya istilah mati suri itu hanya orang yang tak sadar gitu kan, tak sadar seperti orang tidur gitu kurang lebihnya. Orang tidur kan tidak sadar, ya Pak deh. Siapapun yang di depan tak nampak dia. Ya, dia setelah rohnya balik lagi dia akan sadar kan begitu. Itu sekilas tentang istilah mati suri. Sebenarnya mati itu ya mati gitu, tak ada suri-surinya kan begitu. Ya baik. Iya. Kayu garu sama dupa itu kurang lebih sebenarnya. Jadi dupa itu terbuat dari garu sebenarnya itu. Cuman diproses dia. Kalau kemenyan. Kalau kemenyan kuntilanak yang datang nanti. Nah, kalau kemenyan sama garu berbeda. Kalau dupa itu sebenarnya itu kayu garu yang diproses sudah. Yang diproses sudah menjadi sebuah kayu dupa itu. Mayoritas ada sebuah agama kan begitu. Tapi berarti bukan semua kayu garu itu untuk ini, untuk apa namanya? Untuk sesembahan itu tidak. Tapi memang kayu garu tadi itu diproduksi itu,
Contoh di Saudi banyak jualnya. Di Saudi itu banyak jualnya. Dia kayu garu itu ya kalau aslinya orang Sumatera Riau ya, yang ada pohon garu itu. Riau kan. Nah, yang asli pohon garu itu memang saya lihat kawan bakar itu memang dibikin kayak itu loh, kayak potong-potongan kecil-kecil kayak yang orang jual jamu itu. Ada ramuan-ramuan jamu dari kayu itu. Nah, dipotong kecil-kecil kayak gitu dibakar, dia pakai arang gitu kayak orang bakar bikin sate, arang sate gitu. Arang itu yang alami. Cuman kalau yang dupa itu sudah diproses dia. Cuman karena kebiasaan sebuah agama itu sesembahan dia memakai itu akhirnya timbul dua persepsi kan begitu. Sebenarnya yang penting kayu garu itu. Dupa itu tetap disunahkan harus dipakai itu. Tapi kalau seandainya menimbulkan fitnah jangan gitu. Ya. Nah, di Batam pakai dupa sampai mandi mayat, pertanyaan nanti, fitnah nanti. Tapi kalau di Saudi pakai dupa mandikan mayat udah biasa. Kenapa? Sebab karena mereka biasa bakar dupa karena wangi. Secara akal masuk akal, kenapa sebab? Karena kan wangi. Malaikat itu suka yang wangi-wangi. Minyak wangi dulu kan tidak secanggih sekarang. Supaya wangi orang zaman dahulu nggak ada minyak wangi, mereka pakai kayu yang wangi itu. Ya masuk akal, itu peninggalan wewangian orang-orang zaman dahulu. Karena kan minyak wangi ini baru. Parfum ini kan baru. Cari minyak wangi yang dari Kijang, susah kan begitu. Nah, jadi bukan berarti semua yang berkain bakar itu memanggil jin, tidak ya. Kalau kemenyan iya. Nah, kalau kemenyan memanggil jin gitu. Tapi tak ada hubungan juga dengan mandi mayat sebenarnya. Tak ada hubungan. Cuman aromanya yang berbeda. Aromanya yang berbeda. Jadi seperti itu. Ada lagi? Baik. Atau sebaliknya ya, jadi anak laki-laki bolehkah ikut memandikan ibunya? Atau anak perempuan bolehkah ikut memandikan ayahnya? Kata-kata ikut itu yang memandikan yang gosoki atau bukan? Itu pertanyaannya. Kan begitu. Kalau hanya sekedar melihat, ya tak ada masalah. Kenapa? Sebab kan yang penting auratnya tidak terbuka. Karena orang yang mahram, kita sekeluarga, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Auratnya mana? Antara lutut dengan pusat kan? Berarti selain itu terbuka, gak ada masalah. Tidak ada karena mahram dia. Karena orang yang tak batal wudunya kan begitu, ketika bersentuhan. Nah, kalau seandainya kehadiran mereka tadi terbuka aurat, jangankan ahli waris, orang lain saja haram kan begitu, yang sama-sama pada laki-laki tahu perempuan gitu. Jadi boleh saja melihat, menghadiri, menyaksikan. Tetapi kalau untuk memandikan kecuali lid darurah, maka nanti di sini ada nih. Kalau laki-laki suami boleh mandikan istri di sini. Tapi yang lebih bagusnya laki-laki, perempuan. Tapi kalau hanya sekedar menyaksikan tadi tak ada masalah. Tapi tetap sunnahnya tempat yang sunyi, jangan ramai-ramai. Kenapa? Sebab saya pengalaman melihat ketika seorang suami meninggal, istrinya mau nengok mandikan, ternyata niyahah, dia apa niyahah itu? Niyahah itu apa namanya bahasa kita tuh, meratapi, nangis tempatnya. Jadi lebih bagus jangan. Khawatir nanti ketika melihat jenazah ayahnya, melihat jenazah anaknya, dia nangis-nangis, bising di tempat mandi. Maka menghindari niyahah itu, maka janganlah ikut. Nah, karena kan contohlah kayak yang kasus waktu Ampar tadi kemarin siang. Yang anak 3 loh meninggal langsung.
Yang di Batu Ampar kan ya Pak deh. Nah, bayangkanlah ketika mandikan 3 anaknya, apakah bapaknya enggak nangis? 3 anak langsung meninggal seketika. Menyaksikan pemandian mereka langsung 3, bagaimana? Nah, jadi matukan tempat mandi itu suruh tempat yang sunyi tadi. Jangan banyak-banyak orang yang ramai-ramai. Nah, menghindari yang seperti itu. Andai kata tadi yang anaknya atau istri dan ahli waris itu orangnya ya kuat, tak ada masalah kan gitu. Oh dia memandikan ayahnya sendiri, tak apa-apalah, dia tidak nangis-nangis, tak ada masalah. Tapi kalau sampai meratap-ratap, karena kan kondisi orang dalam menghadapi musibah itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang tak kuat kan begitu. Nah, lihat sikonnya lah. Kalau misalkan aman tempat mandi itu, ya tak ada masalah. Kalau tak aman, lebih bagus jangan gitu. Karena saya melihat bermacam-macam manusia. Inilah bentuk ujian yang besar Allah berikan ketika itu. Nah, tapi kita harus belajar Pak. Kita harus belajar ya Allah. Memang semua itu akan kita hadapi. Kita harus kuat. Harus belajar menghadapi. Saya itu kalau melihat orang meninggal itu begitu. Ketika saya datang, saya paling nengok aja orang mandikan sedikit itu. Ya Allah berarti kita tuh harus siap. Ketika orang tua meninggal, saudara meninggal, keluarga meninggal, kita harus siap menghadapi musibah seperti mereka yang hadapi ini. Jadi itulah gunanya kita datang untuk takziah itu. Belajar untuk berpisah gitu. Kalau kita tak pernah datang, ini susah nanti. Ketika kita datang, ketika orang bikinkan kafan kita ikut nebeng di situ, kita belajar bahwa ya Allah nanti saya akan seperti ini juga gitulah. Jadi kita belajar semua akan berpisah. Nah, karena ada saya melihat seseorang meninggal Pak, karena meninggal mendadak, suami yang begitu sehat, duitnya banyak, rumahnya banyak, hidupnya senang, tiba-tiba meninggal mendadak gitu loh. Jadi seakan-akan ia bermimpi bahwa suaminya meninggal, kayak orang mimpi gitu loh. Karena sehat. Orang sehat macam mana? Meninggal mendadak. Nah, otomatis dia akan kayak trauma gitu ya, shock gitu kan begitu. Nah, ini. Jadi kita harus sambil belajar. Semua itu pasti akan kita hadapi. Mungkin hanya itu dari saya untuk kajian subuh ini tentang memandikan dan mengkafani belum ya. Untuk insyaallah nanti kita lanjutkan pada mengkafani mayit. Tapi seandainya nanti ingin melanjutkan untuk mendalami, nanti memakai kitab yang lain namanya Tajhizul Mayit. Di situ lengkap tata cara, semuanya lengkap. Kalau di sini kan hanya lengkap, lumayan lengkap, tapi tidak sedetail yang ada di Tajhizul Mayit itu. Yang di Tajhizul Mayit itu sangatlah lengkap. Nah itu. Kalau saya itu hanya seandainya kepepet bisa melaksanakan kewajiban itu. Karena memang saya jujur aja, saya dari dulu tidak niat tukang mandi mayit Pak, jujur saja saya. Tapi saya punya kewajiban kalau orang tua meninggal maka ada kewajiban bagi saya untuk memandikannya. Itu yang saya pikirkan di situ. Tapi memang untuk mandi mayat saya tidak berminat, jujur saja. Tapi kita harus paham, harus mengerti begitu. Karena kita kan namanya hidup ini kan tidak tahu di mana nasib kita. Apa yang kita alami dalam perantauan, dalam perjalanan kita tidak tahu. Nah, intinya kita harus mengerti lah. Harus mengerti. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.